Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita niatkan bernilai ibadah dan berpahala. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berikan syafaatnya. Ibu, terima kasih atas kehadiran semuanya untuk menghadiri sosialisasi 9 nilai anti korupsi yang mana korupsi itu menjadi masalah terbesar di negara kita Indonesia. Karena kalau tidak dikorupsi sebenarnya masyarakat itu sangat makmur jika negara terkaya itu Indonesia. Tetapi karena banyak oknum-oknum orang-orang yang memiliki sifat serakah, sifat tidak jujur, merugikan banyak orang, merugikan banyak rakyat. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu saya mengundang ibu-ibu semuanya? Karena ibu-ibu sebagai wali murid TK Pertiwi Mendung memiliki peran penting di masyarakat desa Mendung. Karena apa, Bu? Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari keluarga kecil. Dimulai dari pendidikan ibu. Mulai contoh 9 ini ada kejujuran, kesederhanaan, disiplin, mandiri, terus adil, kerja keras, banyak ya 9. Tanggung jawab. Nah, kita ambil yang jujur, mulai jujur. Nah, kita belajar memberikan kebiasaan. Dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada bangun pagi. Ya enggak, Bu? Ya. Nah, itu ada karena ada laporan. Ada yang jujur, ada yang tidak melaporkan, ada yang melaporkan. Mungkin karena demi nama baik anak dan dinilai bagus di sekolah, cetak buku orang-orang. Itu juga ada anak-anak si ibu. Direkam, tanya kok pertemuan ini bisa terjadi apa tidak, Bu? Bisa, karena apa? Demi namanya anak baik. Sudah pernah itu, Bu? Iya. Nah, jadi kalau benar-benar anak pagi, ya berarti anaknya benar-benar bangun pagi. Nah, kenapa saya ganti jadi suara anak apa? Ada yang si A sudah bangun, Bu Guru, tapi berangkat sekolahnya siang. Nah, ini bangun teman nggak sih apa tidak? Ya kan, Bu? Nah, mulai dari hal kecil inilah kebiasaan anak untuk mengatasi anak korupsi sejak anak usia dini. Kemudian yang kedua sederhana. Mari bersama membiasakan anak untuk tidak selalu menuruti keinginan anakku. Karena apa? Itu zona nyaman, wilayah nyaman. Kalau aku jajan sekira-kira di toko kena, aku kepengen apa-apa di toko kena. Itu adalah cara paling dengan menghancurkan anak. Ya, Bu, kadang anak juga harus dididik keras untuk tidak menuruti. Mohon maaf ya, Bu, saya selalu dengan Nabil, Baik, Mei, apa lagi yang trending? Yunus, Haikal, Irsa. Tapi yang jalan kaki, Bu, yang bukan motor itu, maaf ya, Bu. Karena apa motor nyaman ya, Bu? Nyaman nggak, Bu? Nggak kesel, sekiranya nggak kebau. Tapi saya ngitungnya Yunus, Baik, Nabil, Mei, datang dia lagi ya.
amat keras. Kamu mau pinter harus kreatif. Makan kaki anugerah Allah untuk nah hidup sederhana. Karena jenengan adalah orang yang sangat peduli dengan kebersihan lingkungan. Jenengan tidak andil dalam kerusakan polusi udara. Mohon maaf, saya termasuk Bu kalau jam kesini dia naik motor, ya. Kecepatan waktu menjadi pertimbangan sekarang. Tapi saya salut yang jalan, jangan pernah mengeluh. Di akhir nanti juga jenengan akan lebih sehat. Karena apa? Jalan pagi banyak manfaatnya untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan semua organ tubuh. Jadi jujur, sederhana itu harus ditanamkan kepada anak. Bukan yang saya basa-basi kalau jalan itu mau ikut burung enggak, ada yang enggak bagus, saya tahu tapi dia tidak mudah menerima kenyamanan yang diberikan orang lain. Jadi dia sudah punya prinsip. Ada loh ya Bu, walaupun itu kadang ibunya nggak perlu anaknya ikut, namanya jalan nih, si bonceng nama apa, si bonceng nama apa aja. Nah itu anak sudah tertanam, yang penting aku akan selalu memakai berdua jalan. Tapi kalau ada anak yang diberi nama itu saya selalu dalam sudah mengajarkan pendidikan yang baik untuk hidup sederhana. Bu, coba nanti jangan apa-apa diturutin Bu. Ya, anak-anak yang diturutin jenengan sedang menanamkan bibit kehancuran. Bibit yang ini jadi tertanam sampai usia tua nanti, dewasa nanti. Karena itu dari untuk tidak semua itu rutin jajan, mainan, apa saja. Anak-anak harus diberi pembelajaran dari rumah, dari ibu. Kata orang zaman dulu, mendidik anak itu kadang-kadang kendor, kadang-kadang kencang. Bentuk cinta dan kasih sayang itu tidak seharusnya semua dituruti. Hidup sederhana itu menjadi kunci nanti kedepannya dewasa anak-anak sudah terbiasa. Jadi wong sukses tahu sederhana, jadi wong sederhana biasa sederhana. Ya mana Bu? Jadi orang hidup sederhana itu hidup yang tenang-tenang. Tapi kalau sudah biasa diturutin, dia akan jeglong ketika anaknya di bawah. Kita hidup di luar pemikiran kita, ya kan Bu? Di luar keinginan kita, di luar harapan kita. Sing terbiasa dituruti apa-apa juga pernah. Begitu sudah dewasa, ketemu jodoh, ketemu orang lain yang kita tidak tahu rezekinya ya. Begitu menikah, apa-apa orang itu tingkat stres akan meningkat. Nah, ini Ibu, saya bersama-sama mengajak. Mari kita sebagai ibu, sebagai warga negara Indonesia baik, mendukung 9 penilaian yang sekarang, penilaian anti korupsi yang sekarang sedang dilaksanakan di Solo untuk bersama-sama menjadi pengawas, mengawasi, mengawasi, melihat, mendengar hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Kita berdoa bersama bahwa menjabat apapun jabatan itu adalah amanah. Tentu semua orang itu sudah tahu ketika punya jabatan itu terkandung jabatan. Dan hasil apa yang kita dari jabatan itu untuk membiayai pembukaan kepada anak, agar anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang baik, tentu diberi makanan-makanan yang halal. Karena uang hasil korupsi itu tidak halal, merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan banyak hal. Jadi kita bersama-sama mulai dari semuanya
berikan tanggung jawab kamu kepada anak. Ini keperluan sekolah kamu, kamulah yang luas bukan orang dari sini pakai, dari sini pakai ya, ya ukuran, ya ukuran, box stunting kabotan, ya menggawannya berat 5 kilo. Kira-kira ya kalau hanya membawa ini masih bisa dibawa oleh anak. Berikan Bu, kalau sepatu Bu juga anaknya baik-baik. Bisa dibawa kemana? Lambi di rumah. Beri tanggung jawab itu kepada anak. Sudah disiapkan mama. Banyak anak yang tidak bisa ngaji. Karena apa? Memakai semen. Pelan-pelan saja. Semua sedang berproses orang masih cintan. Ya kan Bu? Pelan-pelan. Kalau kan lebih cewek Bu. Nah itu keterampilan tanggung jawab. Ada berapa Bu tadi? Jujur, sederhana, tanggung jawab. Satu lagi, mandiri. Ya. Kalau orang obat lagi ada kepentingan, coba Mama mau kesini, kamu bisa berangkat sama kita. Jadi yang juga melatih anak berani. Mama kemudian anaknya sehat, akhirnya apa? Dia berapa? Ya, kemudian pelajaran seperti itu saja, tapi pasti ada ilmu setiap hari. Ya, mama kemudian kalau anaknya sudah berani mandiri Bu, dengan meriana, saya bermakan dewa itu pasti kesembuhannya lebih cepat Bu, karena ada rasa sembuh. Yang ini mandiri, aku bangga dengan anak itu. Harus sembuh. Pikiran banget Bapak. Ya. Ya Bu, iya. Banyak orang bilang kita semua iya. Nang sekolah dulu. Tinggal minum nang sekolah dulu. Cara dapat nih, ya. Nah, oke hiduplah kita bahagia. Bahagia itu kita yang menciptakan, bukan mengharapkan dari orang lain. Ya, setiap tahun pasti keluarga ibunya berbeda. Ada yang anak pertama, kedua, ketiga. Pola pikirnya berbeda. Ada yang ngantar cucunya. Otomatis beda. Apa harus sama menyelesaikan? Tidak. Tapi harus punya prinsip diri sendiri. Saya bisa mengikut yang muda, bisa mengikut yang sama-sama seperti saya. Sama-sama flexing pada baik yang menyesuaikan. Kita bertanya undangan pada baikmu. Ya, iya. Saya sama Bu Widi, guru muridku itu ada kebutuhan keluarga. Pada muridku sama, ya. Jadi kalau sudah kita keluarga, kita punya peran andil yang sangat di tangan kita. Mau dihasilkan seperti apa anak kita? Tangan inilah keduanya, ya, yang akan menghasilkan anak-anak kita. Oke.
besar. Karena apa? Anak-anak itu mulai tidak gitu. Bahkan anak-anak yang memang seperti itu bisa sampai mencuri orang beli kok. Mulai dari sekolah ya saya tahu kalau jalannya prinsip ya daripada waktu mau obat kita tahu Bu uang ibu orang itu diberi makanan yang sehat ibu orang itu sehat tidak mungkin ya Pak Bu orang mungkin berdiri jajannya bahkan ada yang beli permen 2000 besoknya apa itu diare